Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan Candisari, Ibu Dr. Anda Heni Titik Lestari, MPD. Yang terhormat Kepala SD Negeri Jombang 01, Ibu Umi Kusum, SPD MPD. Yang kami hormati Bapak, Ibu guru serta karyawan SD Negeri Jombang 01, yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, siswa kelas 6 SD Negeri Jombang 01. Selamat datang dan selamat mengikuti kegiatan in-house training kurikulum operasional Satuan Pendidikan SD Negeri Jombang 01 tahun 2025. Susunan acara hari ini adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan-sambutan, yang ketiga inti acara atau pemaparan diskusi materi IHT, yang keempat penutup. Marilah kita menuju acara yang pertama, yaitu pembukaan. Kita buka kegiatan siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan hari ini dapat diberikan kelancaran, keberkahan, serta memberikan manfaat bagi peningkatan mutu pendidikan di sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua adalah sambutan Kepala SD Negeri Jombang 01 kepada Ibu Umi Kulsum, SPD MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Ibu Korsatpen Satuan Pendidikan Candisari, Ibu Dr. Anda Heni Titik Lestari, MPD. Yang saya hormati Ibu Ketua Komite SD Negeri Jombang 1. Yang saya hormati perwakilan paguyuban orang tua SD Negeri Jombang 1. Bapak, Ibu guru serta staf karyawan SD Jombang 1 yang saya hormati, serta anak-anakku siswa SD Negeri Jombang 1 yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Pertama, marilah kita selalu menghaturkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya pada kesempatan siang yang cukup sejuk ini, kita bisa berkumpul di SD Negeri Jombang 1 dalam rangka mengikuti kegiatan in-house training penyusunan kurikulum operasional Satuan Pendidikan, yaitu SD Negeri Jombang 1. Untuk selanjutnya kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerawuhan Ibu Korsatpen, Ibu Ketua Komite, serta paguyuban orang tua SD Negeri Jombang 1 yang pada kesempatan siang hari ini berkenan hadir untuk memenuhi undangan kami. Untuk selanjutnya pada hari ini kita bersama-sama akan melaksanakan in-house training dalam penyusunan kurikulum Satuan Pendidikan bersama dengan Ibu Korsatpen kita, yaitu Ibu Dr. Anda Heni Titik Lestari, MPD. Kami berharap nantinya Bapak Ibu pada siang hari ini bisa mengikuti kegiatan in-house training ini dari awal hingga akhir dengan penuh hikmat, penuh seksama, dan melaksanakan apa yang nanti disampaikan oleh beliau narasumber kita pada hari ini sekaligus Korsatpen Kecamatan Candisari, yaitu dengan Ibu Dr. Anda Heni Titik Lestari. Pada hari ini pula kami berharap Bapak Ibu nanti di dalam menyusun kurikulum Satuan Pendidikan nanti berkolaborasi, bersinergi bersama, kita bentuk beberapa kelompok untuk membahas masing-masing bab yang ada di kurikulum Satuan Pendidikan dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Yang mana pembelajaran mendalam ini memiliki 3 prinsip, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Harapannya Bapak Ibu setelah nanti bisa menyusun
kurikulum satuan pendidikan yang baru ini dengan menyempurnakan, melengkapi kurikulum yang lama, mengevaluasi, menganalisis kurikulum yang lama, dan panjenengan nanti bisa melengkapi, menyempurnakan dengan hal-hal yang baru, ide-ide gagasan baru sesuai dengan perkembangan sekarang ini, yaitu adanya pendekatan pembelajaran mendalam. Saya ucapkan selamat untuk mengikuti in-house training penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan tahun ajaran 2025-2026. Dan sebelum saya akhiri, ada 2 buah pantun yang saya persembahkan kepada ibunda kita. Siang hari minum jus stroberi, tambah segar diberi es batu. Bersama dengan Ibu Heni Titik Lestari, kita mengikuti in-house training kurikulum SDN Jomblang 1. Pantun yang kedua, sungguh harum wangi bunga kasturi, tumbuh subur di taman belakang. Kepada Ibu Heni Titik Lestari, kami ucapkan sugeng rawuh dan selamat datang. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Kepala SD Negeri Jomblang 01. Yang kedua adalah sambutan Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan Candisari kepada Ibu Dr. Heni Titik Lestari MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi yang saya hormati, Ibu Komite beserta Wakil sini juga sama orang tua dari Pak Biban dan Bapak Ibu SD Jomblang 1 serta anak-anak yang disayangi, luar biasa. Siang-siang ayah ya. Tapi kita karena ini awal masuk sekolah ini biasanya si Oma rasa-rasa sidik-sidik Bu Umi, kamu sudah 3 minggu nggak mengajar kan? Tapi saya percaya bahwa perjalanan sampai libur kok orang dulu pulang ya. Jadi mudah-mudahan ini tetap semangat karena anak-anak ini merupakan hari pertama masuk sekolah. Mudah-mudahan anak-anak ini juga semangat gitu. Bapak Ibu, kegiatan ini sebetulnya dilaksanakan sebelum masuk, sehingga ketika masuk itu kurikulum sudah standby, sudah tanda tangan. Tapi karena kita disibukkan kemarin ada SPMP, terus ada kegiatan-kegiatan lain, dan saya kemarin ditelepon sama Pak Haji, saya cuma ngomong beri waktu sampai akhir Juli ya Pak untuk semua sekolah, sehingga nanti awal Agustus kita semua stand langsung minta tanda tangan. Duh kok begitu? Jadi mohon maaf, kan satu pengawas 63 itu ya rak gampang nih kalau untuk bagai-bagai sidik ya. Terus ya sudah, apa dikasih surat edaran saja batas waktunya saya gitu. Tapi sampai saat ini belum keluar. Mudah-mudahan nanti segera, karena Bu Umi sudah melaporkan akan dibentuk tim untuk masing-masing bab. Tapi saya berharap bahwa tim masing-masing bab nanti kita samakan persepsi nanti awal, sehingga nanti tahu arahnya. Orang saya melayu ning awal, visine ora konek karo sing iki, bab telune melayu dhewe. Jadi jangan. Nanti mari kita kondisikan bersama dulu, sehingga nanti apa yang menjadi inti dari kurikulum, karena kurikulum ini merupakan rohnya, roh dari sekolah. Oke. Jadi karena rohnya sekolah, maka harus roh ini disepakati bareng, sehingga ketika nanti ada pertanyaan sudah tidak, jawabannya sudah tidak berbeda lagi. Jadi mudah-mudahan siang ini sampai jam berapa Bu? 5 deh. Sampai bisa. Mudah-mudahan nanti
garis besar sudah dicekel, baru kelompok nanti tidak selesai bisa dilanjut ya Bu Mi. Terus nanti setelah tentukan schedule-nya, jadi ada schedule ini sampai draft, besok paparan draft ini, draft 1, draft 2, kemudian menjadi finalisasi gitu, sehingga apa yang diharapkan dan semua orang bisa memahami isi dari kurikulum sekolah jumlah 1 ini. Demikian Ibu Mi, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan review kurikulum 2025-2026 dapat berjalan dengan lancar. Bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Dr. Andrea Heni Titik Lestari MPD atas sambutannya. Kemudian acara yang selanjutnya adalah acara inti pemaparan diskusi materi IHT yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Patera. Kolak sisa Memang harus olahraga, duduk, berdiri, perut 8 kali, masih 2 kali tidak apa-apa. Baik, jadi sebelum kita awali bagaimana kurikulum itu, saya hanya ingin mendengar evaluasi. Di sini hadir orang tua murid dan siswa. Mohon siswanya diberi mic dulu. Satu-satu sampaikan kesan, sampaikan nama, kelas berapa, kemudian bagaimana kesan ketika pembelajaran tahun kemarin, terus evaluasinya seperti apa, pengennya yang tahun ini seperti apa. Nanti bertiga bergilir, berdiri dulu silakan. Si kendel, sudah jadi wakil itu mesti kendel. Bapak Ibu siap, anti kritik, jangan anti kritik. Jadi nanti dibilang apapun dengan legowo, karena ini evaluasi itu semuanya. Tidak usah malu-malu. Kemarin pelajarannya seperti apa, gurunya nyebeli, suka marah atau apa terserah. Guru-guru tidak perlu tersinggung. Ya, silakan. Nama saya adalah Nabil Putri Arwani, panggilannya Nabil dari kelas 6C. Ayo sampaikan waktu pelajaran kelas 5 seperti apa, gurunya seperti apa, pelajarannya seperti apa, silakan. Orang jawab Bumi enggak, Bumi itu cuma ngajari. Tapi sampaikan, nama saya gini, pembelajaran di kelas 5 kemarin menyenangkan, ada banyak praktek seperti apa-apa-apa, saya bercerita. Ya, silakan. Gurunya baik, terus pelajarannya baik, menyenangkan, terus juga ada praktek-prakteknya? ya ada. Terus? Pas itu praktek buat makanan juga baik. Terus? Gurunya suka marah enggak? Ada. Enggak. Tapi tidak apa-apa nak, sampaikan saja. Ada yang senang itu Dimarahi karena anak-anak tidak tertib. Iya, tidak apa-apa. Terus kamu kepengennya seperti apa? lebih baik, terus Pengennya seperti apa? Program-program ekstrakurikuler yang kamu kepengen di sini semua ada atau masih kurang? ada. Ada apa? Kamu punya minat apa yang di sini tidak tersalurkan? Semua sudah? Sampaikan saja, tidak apa-apa. Nanti menjadi bahan evaluasi. Ada tidak apa? Ada sepak bola, pengen sepak bola. Sepak bola perempuan. Iya. Sepak bola ya sudah. Terus itu saja. Kamu kepengen ke depan ada itu? Iya. Oke. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan. Nah. Terus. Ini kan Bapak Ibu guru deg-degan. Biasanya saya kritik kan dia. Saya ingin dia dikritik nanti. Yuk, sampaikan nama. Nama saya Zina Sabila Tauhida, dipanggil Zina. Kelas. Kelas 6C. Terus kemarin seperti apa pembelajarannya?
Bagus. Kelas 5C seru. Seru. Kok seru, apa saja yang menyebabkan seru? Diam Bu, biar dia Bu. Dan serunya di mana? Ini coaching loh Bapak Ibu. Serunya di mana? Sampaikan. Gurunya seru. Nah ya gurunya seru. Seru yang seperti apa? Praktek. Terus praktek apa saja? Membuat makanan. Membuat makanan saja? Ya. Apalagi yang seru lagi? Tidak ada yang seru lagi? Udah. Terus kamu kepengennya seperti apa ke depannya? Pembelajaran yang kamu penginkan? Ekstra. Ekstra? Ekstra yang apa? Bola. Bola. Yes. Ya, itu oke. Sudah? Terima kasih. Berikan temanmu yang satunya. Berdiri nak. Ya, sampaikan dengan pentil dong. Sudah mewakili teman-teman lu kalian, ya? Nama saya Sanjaya Eka Faiza, biasa dipanggil Ayah, dari kelas 6C. Aduh, berarti sampun ini. Oh, ya sudah terus. Bagaimana pembelajaran yang kemarin? Pembelajarannya kemarin cukup seru, gurunya baik, lebih ke prakteknya juga seru. Terus? Prakteknya itu ada sempat lasti, getar buana, dan juga membuat olahan dari tempe. Oke. Kedepannya semuanya seperti apa ya di kelas 6 ini? Ingin lebih seru lagi. Lebih seru lagi. Seru dalam hal apa? Seru bengok-bengok? Oh, enggak. Seru dalam hal apa? Dalam hal pelajaran. Pelajaran. Pengen yang seru, yang praktek-praktek apa yang mendengarkan? Lebih ke praktek. Praktek. Ya. Sudah? Terima kasih. Ya. Guru 6C siapa ini? Guru 5C, berarti kelas 5 ya tadinya ya? Yang kelas 5, nah sing dievaluasi baru 1 guru. Maka seharusnya sebelum menyusun ini sebar angkat ke tiap kelas. Ada evaluasi di situ. Di sini angkat. Setelah itu dievaluasi bareng-bareng. Oh ternyata saya tidak disukai siswa manakala saya seperti ini. Ya, jadi tidak ada awas kan misalnya elek ya tak coba saya enggak ada. Ini evaluasi ya Bapak Ibu. Kita manusia kan enggak ngerti, ya kan? Ini baru dari pembelajaran. Nah sekarang kita dengar dari orang tua tentang program sekolah. Mic-nya minta untuk orang tua. Monggo dari kedua komite dan Bapak. Ya, sampaikan program kemarin seperti apa, yang ke depan seperti apa, ada saran apa? Monggo Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, untuk program sekolah sampun bagus. Untuk kedepannya pembelajaran mungkin kami lebih begini ya Bu, kami sebagai wali murid mungkin panduannya mungkin ada buku paket mungkin. Terus kemudian kami juga mohon izin untuk sekiranya kami wali murid itu bisa diberitahu untuk buku apa saja yang mungkin akan dipakai sebagai panduan kami. Mohon maaf saya kan juga wali murid yang awam di rumah Ibu tidak begitu paham dengan pendidikan atau kurikulum seperti apa. Saya kira begitu Bu. Atau Ibu yang satu, ini semua nanti dengan Bapak. Jadi Pak Senyum, kata orang tanda-tanda ini ya sesuatu. Dia mau nggak?
ada buku untuk pegangan anak belajar di rumah. Misal apa ya, kayak kemarin halangan kami di kelas 3 itu tidak ada buku panduan atau apa. Jadi orang tua itu sama-sama belajarnya gitu. Jadi misal kalau Pak Gurunya, oh ini nanti belajarnya di sini, jadi orang tuanya itu juga udahlah ikut-ikutan gitu. Jadi nggak ada anak yang langsung fokus gini atau seperti apa. Takutnya kan ada orang tua yang bekerja, nanti kalau anaknya malam-malam, oh ini nggak ada, lah orang tuanya rewel, lah gurunya apa ada. Dari hati banget. Sangat terjiwa nih. Nah, ini kan memang perlu evaluasi. Karena kalau tidak ada evaluasi ini sekolah tidak tahu kurangnya ini apa sih. Monggo Pak, sama Ibu. Idem soalnya ya. Monggo Pak. Aja idem loh. Dengan program-program yang lain, tidak dengan pelajaran, tapi program-program yang dilaksanakan di sekolah ini seperti apa? Ya, monggo. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini saya mau ngomong Bu, masalah ekstra nih. Kalau ekstra itu boleh jujur Bu? Iya, nggak apa-apa. Bisa ditingkatkan lagi Bu. Contohnya, kalau bisa ditingkatkan, sing seperti apa gitu loh. Ya, itu dalam pelatihnya atau gimana Bu. Soalnya gimana Bu ya? Anak kalau ikut ekstra, kalau nggak ikut masuk apa Bu? Masuk klub, ya gitu kan beda Bu. Ini jujur aja Bu ya. Kalau masuk klub kan harusnya Bu, apa ya namanya? Belum. Nggak apa-apa, lanjut saja. Nanti kita kan memberikan respon dari apa yang disampaikan ini. Alasannya kenapa kok kekurangan? Nanti akan ada jawaban yang bisa memuatkan. Yang saya sendiri Bu, anak yang ikut ekstra, yang ikut klub, kalau yang nggak ikut klub itu beda. Jelas. Kita mau sih. Ya wes garis besarnya ini nek bocah melu klub karo rakyat beda. Jelas beda ndak? Beda. Sing kene latihannya teratur, rutin, sing sekolah kan hanya pada saat jam ekskul, kuwi jelas. Gurune sing kene wis khusus. Namanya klub kan khusus. Nah, sing kene ya. Lah piye carane nek kepengin kene koyo klub, nek klub kuwi bayar ekstra gratis. Jadi ada nanti maka ada kesepakatan di sini. Tadi anak-anak minta apa Bapak Ibu? Sepak bola wanita, perempuan. Wis ono. Nah, berarti nanti gitu ya. Berarti sudah ada ternyata gitu. Jadi ini evaluasi, terus buku. Kok tidak ada buku piye ceritane? Ya, kok tidak sesuai karo tugasnya kepiye ceritane gitu. Kuwi apa sebabnya? Jadi disinkronkan. Nanti yang apa yang mari bersama-sama nanti kita buka, kita bedah sedikit tentang pembelajaran di pengorganisasian, gitu kan? Nah, ini sudah dapat masukan. Maka tentang program-program sekolah sudah sesuai ya? Sudah tidak ada tambahan ya? Berarti untuk yang program sekolah sepak bola sudah ya? Sudah. Oke. Ini ada tidak yang kurikulum untuk yang dari Bu ini? Belum. Ya. Yang saya set di grup itu Pak. Saya tak maju ya Bu ini. Jadi gini Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Kurikulum itu yang sekarang itu kan beda dengan yang kemarin. Itu niki sampai banget. Nek biar merdeka masuk penggerak masuk. Kita Pak Menteri kan diarti karo penggerak tuh, kalau asal.
bisa gitu ya. Jadi sekarang kurikulumnya disebut kurikulum apa? Kurikulum satuan pendidikan. Walaupun rohnya masih sedikit merdeka, rohnya saja sedikit. Tetapi yang jelas Bapak Ibu, P5 bagaimana? P5 wes diganti oleh PBN, BC apa PBN, proyek basis learning. Ya. Tapi rohnya kalau dulu P5 kan 6 dimensi, saiki jadi 8. 8 itu apa saja? Belas Bu. Keimanan, kewargaan, nalar kritis, kreativitas, sehat keri, buruk kese. Jadi saya mengajak Bapak Ibu ki nalare utangnya gini. Yang pertama itu ke atas dulu, naik beratas terus berwarganegaraan sih. Atas kan religius, berkewarganegaraan sebagai warganegara diharapkan memiliki penalaran kritis. Dengan memiliki penalaran kritis maka kita diharapkan bisa kreatif. Berkreatif terus apa? Mampu berkolaborasi. Selain berkolaborasi maka kita harus juga mandiri. Nek PKB iso terlaksana manakala kita sehat. Nek wis sehat kita mampu berkomunikasi. Iki urutane. Tuh. Kok yo ini intinya apa? Agar Bapak Ibu itu nanti disinkronkan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kan itu ada koneksinya. Nek 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu apa? Yang pertama, bangun pagi, ibadah, beribadah, olahraga, berolahraga, makan, bermakan, belajar, berbelajar, bermasyarakat, bermasyarakat, tidur. Ada kaitannya dengan coba. Jadi selama ini yang 7 kebiasaan itu belum mencerminkan dari 8 SKA itu, karena hanya checklist saja. Perubahan anak ini nggak nampak, karena ini guru hanya ngelok si checklist, tanda tangan orang tua, hanya itu. Tapi coba Bapak Ibu lakukan analisis 1 minggu ini mumpung MPLS. Jadi Bapak Ibu orang tua diminta untuk memfoto, yang foto ada jamnya, ada tempatnya itu loh. Tapi ketika memfoto anak tidak tahu. Jangan terus dibuka orang tua, ayo bangun, saya ingin foto action. Lihat, dikirim dah. Seminggu secara diam-diam, karena kita kepingin orang tua dan guru itu membentuk anak berperilaku sesuai, memiliki karakter. Nek kuwi wong tua dukung dengan kebohongan, maka selamanya anak yo. Maka caranya biar anak bangun tidur jam berapa, ayo bangun, kok lu bangun, wis nang kesek sampai dia bangun, foto diam-diam cetet. Di situ kan ada jamnya. Itu hari itu. Setelah itu dia akan melakukan doa ndak? Sing Katolik biasanya langsung di tempat tidur. Kemudian yang Islam mungkin terus langsung sholat. Pada saat sholat cetek orang yang nggak usah, tidak usah ada kegiatan foto untuk berdoa karena dia tidak melakukan doa gitu. Berarti ini untuk laporan nanti. Terus yang ketiga, makan apapun, dia hanya makan apa, telur apa, nyamian apa, foto saja. Jadi kegiatan dari 7 itu difoto secara diam-diam. Setelah itu dilakukan evaluasi. Kemarin yang banyak dikeluhkan adalah Bu, anak-anak itu setiap bangun pagi terus tidak melakukan ibadah. Berarti ada sesuatu di situ. Ketika anak ditanya, kenapa kamu hari ini atau ibu ini enggak setiap pagi enggak melakukan ibadah? Nama bapak ibu saya aja enggak sholat, enggak melakukan Bu. Berarti di sini ada sesuatu. Nah, di sini nanti kemudian dikumpulkan, dievaluasi, perlu dilakukan parenting bersama orang tua. Ini untuk membentuk jadi kejujuran. Enggak usah takut nek anaknya di saat itu tidak bagus gitu. Tapi kita berharap dengan proses
proses sekolah setahun ini atau berapa bulan dia ada perubahan dengan sendirinya tanpa harus paksaan. Karena kalau disiplin produk dipaksa tapi sesuk esbel berenggale ya setengah gitu. Maka monggo ini, tapi ketika ada parenting ya khusus pada ibadah dan tapi khusus parenting tentang 7 kebiasaan, kemudian berikan grafik kepada orang tua. Dari hasil selama pengamatan sekian ini maka ditemukan grafik kelas 1, kelas apa memang telah diberi grafik, monggo kita evaluasi apa yang salah di sini. Di situ nanti kita bersama-sama. Ini yang 7 kebiasaan tentang program itu. Akan masuk Bapak Ibu, tentang keimanan di sini sudah bagus. Kenapa? Karena ini sudah menunjukkan antara anak orang tua sudah connect, sehingga tidak segan-segan di sekolah akan menuliskan A atau predikat A untuk anak yang ini, begitu. Ini kita kemudian untuk P5 PBL itu singkatnya P1 Bapak Ibu. Jadi PBL itu bisa terintegrasi dengan pembelajaran, tetapi diketahui bahwa 8 itu tidak harus semuanya masuk, tapi masuknya di mana saja terintegrasinya. Kalau ingin PBL itu berdiri sendiri, proyek itu berdiri sendiri, boleh memakai yang P5 temanya. Hanya saja sudah tidak ada gelar P5 yang mewah sing untuk keragat P. Karena P5 yang itu yang situ orang tua. Hasilnya kan orang tua kabeh. Anak menjogo ketika ditanya ini apa? Kalau menurutnya wong tuane gurune gak iso jawab itu. Nah, P5 nanti proyek yang diharapkan itu munculnya nanti adalah anak. Di situ kan ada kreativitas, ada bernalar kritis, itu artinya ada tema apa sih, kemudian untuk masing-masing kelas itu mau proyek apa. Setelah itu dalam mau ditampilkan ada seperti silabus atau ada modul ajarnya. Maunya kapan? Pada minggu keberapa itu mau dipamerkan. Lah pameran ini memang kelas baik. Kelas 1 di sini ada berapa? 4 rombel? 3 rombel. Maka khusus kelas 1 yuk pameran. Ada barang yang sudah jadi, ada yang belum. Nah, nanti yang melihat siapa? Orang tua kelas 1 itu sendiri dan murid kelas 2, 3, 4, 5, 6. Dia akan melihat hasil karya adik-adiknya, kemudian akan bertanya, Dek, ini apa tuh Dek? Oh ini caranya gawe piye Dek? Dia akan komunikasi. Di situ ada kreativitas. Ini buatnya secara yang ini kelompok, yang ini saya buat. Ini caranya begini, ini warnanya dari ini. Anak kecil hanya proyek tentang warna sing dicampur-campur itu loh Bapak, menjadi berubah. Oh kuning karo hijau dadi apa? Kalau aja dia kalau tidak melalui proyek itu tidak akan bisa. Kemudian ini diproyekkan di dalam bentuk mungkin gambar. Ada kemandirian, ada kreativitas di situ. Jadi ini kerja memang benar-benar kerja anak. Kreativitasnya bilang ternyata dari warna 3 warna ini jadinya seperti ini. Terus iki kok dinggo warna seperti ini yang PBL sekarang. Jadi di dalam pengorganisasian pembelajaran itu ada 3 poin. Yang pertama intra yang harus mengandung 4 yang disampaikan, 3 tadi yang disampaikan Bu Umi, deep learning, yaitu mendalam, bermakna dan joyful, yang menyenangkan. Menyenangkan bukan berarti tepuk-tepuk ayo terus SPD kok isine kan. Tapi menyenangkan itu seperti yang diharapkan anak tadi praktik. Ada kesan mendalam di situ. Ada bermakna. Artinya kita masih ingat waktu kita di kelas waktu SD terjadi hujan, Bapak Ibu masih ingat? Bagaimana proses terjadinya hujan? Air yang di bumi kena sinar matahari lalu menguap, uap naik ke atas berkumpul menjadi satu disebut awan. Awan ditiup angin ke tempat yang dingin maka
hujan. Maka kalau ada anak yang bertanya, Bu itu Pak, ada hujan apa? Oh itu para bidadari sedang mandi sehingga airnya. Karena dia pemahaman itu tidak dikenalkan, kurang bermakna, maka akan ngarang dia, karena dongeng-dongengnya ada gitu. Terus pelangi, itu ada pelangi, wah itu bidadari sedang berenang. Padahal pelangi berasal dari apa? Pembiasan air. Adanya pelangi itu pasti nek wis bar udan ada sinar matahari, air dibiaskan jadilah pelangi. Maka ketika dia lihat pelangi, oh ternyata air jika dibiaskan atau sinar matahari itu memiliki 7 warna. Masih ingat warnanya itu Bapak Ibu? Mejiku 7. Sampai sekarang kita kan bermakna itu, mendalam. Maksudnya itu, ya. Jadi intrakurikuler itu adalah proses pembelajaran yang menyenangkan, artinya yang anak-anak itu ketika diajak matematika itu bukan menjadi momok. Sesuk jadwalnya matematika ngeri ya Bu. Pokoknya ada matematika Pak Guru atau Bu Guru gitu terus karo mulai sangar gitu kan. Saya masih ingat dulu saya kalau matematika ke stane di situ jalannya aja sudah beda kalau dulu. Pelajaran matematika gurunya kampus gitu sangar ini. Karena saya sekolahnya di yayasan Bapak Ibu di Antonius di Pandalang Merdeka itu. Sangar guru yang ngurusi namanya kelas 5. Jadi matematika jalannya plok itu sepatu nih ya. Jadi seperti kalau dulu kan begitu. Kalau sekarang kan joyful, senang. Anak besok kepengennya sekolah, nah orang sekolah ini kok ada yang hilang gitu. Anak-anak juga gitu. Kalau enggak sekolah, senang apa? Oh bosan ya. Berarti senang di sekolah ya? Enggak bakal dikurangi nilainya kalau kamu jujur. Jadi 3 hal itu. Ya, kelas 1 ini awal nanti. Kalau kelas 1 menghitung dari 1 sampai 5 ya, sampai 10. Menghitungnya 1 sampai berapa? Kelas 1 sampai 5, 10, 20. Yang awal ini kok, langsung 20. 5. Maka awalkan dengan tanamkan dengan penjumlahan 5, yang mesti 5 itu tidak hanya 1 ditambah 4. Jadi yang numpang itu loh. Terus kalau enggak anak suruh buat sendiri isian 2 rumah, ini 5, biar terserah dia mau isi berapa, yang penting hasilnya 5 dalam pertemuan. Itu kan sudah mengajak anak untuk berpikir kritis. Kalau anak sudah sering diajak berpikir kritis, maka ANBK tidak akan menjadi sulit. Karena ANBK itu isinya kan mengajak bernalar kritis. Nenggone lift di lift, berarti piroto lift itu berapa? 1000 kilo. Untuk 1000 kilo di dalam ada 5, masing-masing 50, 60, 70, 50 kan? 40. Di luar ada 20 orang. Masing-masing berarti ini kira-kira berapa orang dari luar ini yang dapat masuk ke lift itu agar lift bisa berjalan. Kan soalnya seperti itu. Meskipun mindo dihitung sewu dikurangi iki berarti kurangi piro. Tapi kalau anak tidak diajari jalannya dulu, nggak bakal dia bisa mengambil apa ya? Mulai saya masih ingat betul. Ada pertanyaan setiap kali pertanyaannya Uren itu jelaskan jawaban di bawah ini dengan benar. Apa yang kamu ketahui tentang terjadinya bencana? Karena dia anak yang tidak jelas, akan munculnya, ini ditulis loh. Apa yang kamu ketahui tentang terjadinya hujan siang hari? Padahal bukan itu. Karena ini
seperti hanya soal cerita Bapak Ibu. Kota A dari kota B jaraknya 40 kilo. Dia naik sepeda. Kecepatannya 1 jam 10 kilo mungkin. Berapa waktu dia sampai ke sana jika berangkatnya pukul 6 atau naik saiki itu kontekstual enggak? Harus ada tambahan. Macet di sini sekian. Ya kan? Nanti kalau tidak ada macetnya, bohong tuh Pak Guru. Di situ sini mestinya saya harusnya sampai ke sana, tapi enggak Pak. Saya sampainya di sana, gitu kan? Maka harus soal yang dibuat harus ada kontekstual yang ada di sekitarnya, gitu maksudnya. Jadi ini tentang pengorganisasian dulu. Maka nanti bagian yang menyusun pengorganisasian diperhatikan ada intra yang pertama, yang A, yang B ada O. Kurikulernya masuk apa? Yang PBL yang dulu P5. Itu apa saja? Masukkan juga O untuk mendukung kegiatan 8 SKL. Itu nanti saya dilihat kembali Bu Umi nanti. Untuk 8 SKL, kemudian terakhir intra. Nah, intranya apa saja sih? Ekstranya apa saja? Tadi sudah ada sepak bola, berarti kamu anak-anak nanti dilihat kembali jadwal sepak bola kapan ya? Kalau sudah ada, kalau belum kira-kira bisa nggak dilaksanakan? Nah, siapa pelatihnya? Kan itu hanya sekedar ekstra menyalurkan hobi, apa ada target di situ? Nah, targetnya apa nanti? Oh, anak bisa seperti apa? Okay. Nah, di situ nanti di pengorganisasian kecuali 3 baru sekolah ini menangani anak inklusi tidak? Ada anak inklusinya enggak? Kelas 1, guru kelas 1? Belum ketemu, belum terlihat ya inklusi. Kelas 2? Sudah ada dari RSDM? Belum ada semuanya. Berarti tidak menangani anak inklusi. ADN? Belum. Kalau belum berarti tetap ditulis walaupun di sini tidak ada. Karena nanti kalau sewaktu-waktu ditemukan sudah ada pelayanan. Di sini termasuk sekolah ramah anak. Ya, maka ditulis layanan sekolah ramah anak apa wae. Terus apa lagi? Pengorganisasian pembelajaran di sini. Kan itu harus masuk di kurikulum. Ya, tentang sekolah ramah anak. Terus apa lagi? Sekolah jujur. Ya, itu berarti masuk program di sekolah ya. Ya, nanti masuknya di pada bagian program-program pembiasaan. Jadi apa saja yang ada di sini nanti disampaikan di pengorganisasian. Ya, mari sekarang kita lihat ke atas. Di kurikulum yang pertama adalah pendahuluan. Coba untuk daftar isi Mas. Daftar isi dulu. Saya tidak akan membahas yang isinya. Nanti isinya penjenengan yang mulai menyinkronkan dengan hasil kita diskusi pada siang hari ini. Oke? Maka yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan itu adalah melatar belakangi, jangan lupa untuk latar belakang diawali dengan raport pendidikan yang diperoleh oleh sekolah. Raport pendidikannya yang tahun 2024 ada yang merah? Tidak ada. Ada yang kuning? Tidak ada. Dari yang hijau itu mana yang paling rendah? Nanti dilihat di situ. Jadi latar belakang pertama diawali dari nilai dari raport pendidikan, terus seperti apa sekolah ini, terus maka larinya seperti apa kepinginnya. Jangan lupa latar belakang juga disisipkan bahwa sekarang ini adalah sekolah sekarang ini kurikulum itu adalah kurikulum pembelajarannya menggunakan deep learning, bukan kurikulum deep learning ya, kurikulum yang pembelajarannya memakai pendekatan deep learning itu tadi. Kemudian ada landasan yuridis maaf yang saya berikan itu kebetulan saya kan tim di penyusunan kurikulum TK di Kota Semarang. Saya hanya menyarankan saja. Maka ketika saya kirim sudah saya coba evaluasi tapi hanya
sepintas gitu. Nanti untuk sekolah ini harus lebih dalam. Yuridisnya yang diambil tentu saja tentang beban mengajar yang nomor 11 itu yang terbaru masukkan, kemudian tentang kurikulum yang terbaru juga masukkan. Tapi di situ sebenarnya sudah ada semuanya. Nanti tentang standar isi, standar proses, dari 8 standar yang mungkin itu permen-permennya bisa dimasukkan gitu. Untuk yang yuridis yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum dan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah begitu. Kemudian landasan psikologis bahwa siswa itu kepenginnya kita menggunakan landasan yang mendalam 3 itu. Menyenangkan, guru ki kudu nyenengke sih. Kalau guru sudah menyenangkan, anak akan menerima pembelajaran itu juga dengan senang gitu. Juga jangan lupa yang filosofisnya adalah yang Ki Hajar Dewantara, itu yang relevan dengan deep learning. Engan sosuntulado, engan tiawawan koso, tuturi, dandayani. Itu seperti apa sih? Jangan hanya slogan gitu. Nanti itu kan ada kaitannya. Nek menyenangkan, berarti kudu kaitannya karo sing filosofi Ki Hajar itu yang seperti apa gitu. Selanjutnya untuk yang bab 2 tentang karakteristik. Nah, di profil sekolah sampaikan, diulas sedikit bahwa dari pendahuluan tadi kan sudah rapat pendidikan sudah ada di situ. Maka profil sekolah sampaikan bahwa berdasarkan rapat pendidikan tahun sekian SD jumlah 1 itu pada nilai seperti ini, seperti itu, berapa persentasenya. Sehingga ini sudah ada gambaran. Oh, profil sekolahnya berarti sekolah ini wis apik, hanya perlu beberapa poin gitu. Nah, karena wis apik iki luwih angel di tahun berikutnya. Nek kon meningkatkan, nek iki elek kon meningkatkan mungkin usaha. Tapi nek apik wis dhuwur kon mempertahankan itu sing biasane angel malahan gitu. Tapi monggo nanti dengan cara seperti apa. Jadi profil satuan pendidikan seperti apa? Jadi gambaran ini dapat menggambarkan, ini kan sudah profil satuan pendidikan itu bahwa sekolah ini rapot pendidikannya sudah oke. Kemudian yang kedua ada program-program sekolah. Kalau ada yang menangani untuk inklusi lebih oke. Tapi untuk ada program sekolah ramah anaknya seperti apa? Ya, nah, sekolah ramah anak itu kuncinya kan 1. Itu hanya garis besar loh yang situ. Nanti kalau ada di bawah sekolah ramah anak itu berarti implementasinya bentuknya seperti apa. Jadi profil itu gambaran seluruhnya dari sekolah ini yang mendukung gitu. Ya, kemudian ada konteks sosial dan ekonomi. Orang tua, siswa di sini itu sebagiannya seperti apa? Sosial ekonominya seperti apa? Ya. Terus ada dukungan apa untuk sosial ekonominya, untuk sosialnya seperti apa gitu. Jadi nanti itu ada kekhasannya di SD jumlah 1 ini. Kemudian konteks budayanya seperti apa, analisis pendidik jelas ya. Kemudian analisis peserta didik, analisis pendidik dan tenaga pendidik sebutkan bahwa di sini ada sekian yang sekolah yang beragama ini, kemudian yang mungkin yang perlu disebutkan analisis ini juga bahwa selain tugas mengajar, guru-guru juga diberi tugas tambahan, itu perlu diperjelas. Tugas tambahannya apa sih? Sebagai koordinator. Untuk tugas tambahan jangan pendamping. Karena untuk seleksi kepala sekolah yang dari Kemendikbud itu bahwa guru yang bisa diangkat kepala sekolah itu jika mendapatkan atau membantu manajerial kepala sekolah. Nah, manajerial itu bentuknya sebagai koordinator, bukan pendamping. Seperti koordinator ekstrakurikuler, koordinator kurikuler, kemudian kalau di sini ramah anak, koordinator ramah anak, UKS. Jadi koordinator semua kegiatannya, tetapi bukan pendamping lomba. Pendamping lomba itu bentuknya apa? Surat tugas ketika melaksanakan. Ini merasa ditulis gitu.
Itu ya. Kemudian analisis peserta didik, siswanya ada berapa, yang inklusi ada enggak, yang berkebutuhan khusus itu maksudnya, kalau tidak ada ya syukur penjenengan berdasarkan hasil pengisian instrumen bisa diketahui bahwa anak peserta didik ini sekian anak memiliki bakat ini, sekian anak memiliki bakat ini, persentasenya saja cukup, itu bagus juga. Ada persentase peserta didik. Kemudian analisis sarana prasarananya seperti apa? Analisis sarana prasarana selain yang ada di apa? Aset ya. Aset, ada apa lagi? Ada tidak yang di luar aset? Kalau tidak ada, gambaran seluruh aset itu garis besarnya saja dituliskan sarana prasarana, tetapi yang mendukung kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan pengelolaan di sekolah. Kemudian analisis politik, politik barang. Politik apa? Politik adalah kebijakan-kebijakan yang terkait dengan sekolah. Nah, ada tidak di sini mungkin penjelasan kebijakannya kan kecuali dari komite. Saya ada SK atau Bu komite? Sudah diberi SK kepala sekolah untuk komite. Nah, ini kan juga politik Bapak Ibu. Apalagi mungkin ada dari beberapa seperti dari Polsek atau ya MOU itu masukkan di dalam politik ya, puskesmas, apalagi mungkin dari alumni yang memberikan ikut pendukung, ada SK-nya, itu masukkan di politik ya. Kemudian analisis finansialnya ini dari bos saja. Ada donatur? Tidak ada. Oh, berarti. Nah, ini hanya gambaran saja di situ, jangan dituliskan nominalnya, tapi hanya ditulis bahwa di sini mulai dari bos yang dipergunakan untuk kegiatan bla 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 garis besarnya saja. Untuk menurunnya nanti di RKS gitu. Oke. Kemudian ada analisis lingkungan. Ini lingkungan sekitarnya itu apa sih? Onopo sebelah kono onopo yang ini nanti Bapak Ibu dari karakteristik yang ada itu nanti bisa memunculkan satu branding yang bisa digunakan untuk menunjukkan kekhasan yang ada di SD ini. Apa sih khasnya? Dengan adanya ini bahwa SD ini memiliki branding ini dengan harapan seperti ini. Kalau saya lihat ini kan ada, kalau yang itu kemarin kejujuran ya. Nah, kejujuran ini kemarin baru kejujuran yang seperti apa? Kira-kira sudah berhasil belum? Dievaluasi. Kalau kepengen brandingnya jujur loh. Nah, kan mesti ada poin-poin, ada indikator-indikator. Kejujurannya iki sing tak dicapai bisa iki kalau iki wis berhasil di kelas ini sama ini berhasil. Nanti kalau berarti anak lulus iki iso memiliki kejujuran yang sesuai indikator tadi, sehingga orang tua gini sekolah kene jomblang lho, bocah-bocah jomblang kuwi anak-anaknya ketika lulus kejujurannya, kedisiplinannya sip, sehingga mantap nyekolah gitu. Kalau di Islam jelas, aku anak tak sekolah Muhammadiyah kok bisa baca Quran, bisa khatam Quran, gitu loh. Itu kan namanya yang kadang sekolah tidak tahu bahwa itu merupakan branding daya jual kepada masyarakat. Nanti di sini nanti akan menunjukkan itu, Bapak Ibu. Kemudian bab 3 tentang visi misi dan tujuan pencapaian 8 dimensi nanti beserta kegiatannya. Sudah diberi Bu Umi dulu untuk yang 8 dimensi kegiatannya sudah ada yang yaitu nanti digunakan bukan, sudah lanjutkan dulu daftar isi, nanti saya beri contoh. Visi sudah jelas, visi jangan lepas dari karakteristik yang ada. Karakteristiknya tentang kejujuran, meningkatkan ini tentang apa, tapi kayak ini kok nyeleneh, enggak.
Jadi nanti disinkronkan visi, misi, tujuan, dan tujuan pencapaian 8 dimensi ini nanti sinkron juga dengan yang mana sih dimensi yang mana. Visi ini loh Bapak Ibu, ini juga harus tidak lepas dari 8 dimensi itu. Kalau kemarin kan profil pelajar Pancasila, saya kira-kira sih muncul nggak? Kalau sudah diganti dengan PBL itu kira-kira profil pelajar Pancasila masih muncul nggak? Divisi. Gimana Bapak Ibu? Kan dulu yang berprofil pelajar Pancasila kan gitu kan? Itu kira-kira sekarang masih muncul nggak setelah diganti dengan PBL? Disinkronkan dengan 8 dimensi. Mau diambil yang mana? Gitu. Jadi sing profil pelajar Pancasila wis ora dimunculke. Jadi visinya nanti yang mana? Karakter yang mana yang akan dikembangkan di sini gitu. Baik, Bapak sekarang tentang pengorganisasian yang tadi saya atur. Jangan lupa kerangka pembelajaran mendalam, struktur kurikulum dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, kemudian satu tahun itu berapa minggu, berdasarkan Kardik, satu semester berapa minggu. Kalau yang Kardik itu kan satu semester dibuat 36 minggu minimal, maksimal adalah 40, 36 sampai 40 jip per minggu. Oke. Kalau di Kardik itu semester 1 dibuat 19 minggu, kemudian semester 2 dibuat 17 minggu. Tapi monggo sekolah bisa mengembangkan lebih kalau memang dirasa programnya banyak gitu. Untuk intra. Kemudian untuk pembelajaran intra yang tadi saya atur, kurikuler, ekstrakurikuler di situ disampaikan. Layanan inklusi, sekolah ramah anak, ada apa lagi? Sekolah? Ya, masukkan di bawah sekolah ramah anak. Enggak apa-apa, berarti menuju. Ya toh? Ya, itu yang G berarti di bawah G. Ya. Nanti kriteria kenaikan yang paling akhir. Apalagi di sini nanti ditambah yaitu ya sekolah ramah anak, terus di bawahnya apa tadi? Layanan? Sekolah enggak, layanan yang sekolah Adiwiyata. Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata, terus sekolah jujur sekolah saya masukkan enggak apa-apa. Berarti kalau sekolah jujur sekolah saya kan merupakan brandingnya di sini ya. Ya, terus di bawahnya tentang sekolah Adiwiyata. Udah, itu saja. Sambung, oke. Terus ada kriteria. Nanti tinggal ditulis selanjutnya gitu. Terus perencanaan pembelajaran Bapak Ibu ada dua. Satu perencana pembelajaran untuk ruang lingkup satuan pendidikan dan rencana pembelajaran untuk ruang lingkup kelas. Artinya, ruang lingkup di satuan pendidikan itu adalah punya kerja sekolah. Seperti apa? Outing kelas. Nah, outing kelas ini kan termasuk intra Bapak Ibu. Karena di situ ada CP yang harus dicapai melalui outing kelas. Ini tapi yang punya kerja kan bukan penjenengan. Tapi yang punya kerja adalah satuan pendidikan kepala sekolah. Maka di sini program atau silabus atau yang modul ajar ya, atau ya programnya itu masuk ke rencana pembelajaran. Itu ada rencana pembelajaran yang modul ajar itu termasuk outing kelas di dalam dikurung ya Mas. Nanti biar diisi yang di atas. Yang outing kelas itu yang di atas. Terus ada apa lagi tadi? PBL atau kurikuler. Untuk masing-masing kelas nanti ditentukan temanya masing-masing seperti apa. Ya. Ada lagi apa yang bersama-sama tapi intra loh ini, yang mendukung intra loh ya. Kalau kurikuler juga mendukung intra, nah, PBL-nya itu. Mungkin contohnya ini dulu. Nanti kalau ketemu sing terampung gini kan. Kemudian rencana pembelajaran untuk
untuk ruang lingkup kelas ini adalah RPP tentang deep learning. Untuk masing-masing pembelajaran di sini tidak hanya ditulis skema garis besarnya saja, terus dilampiri perwakilan satu masing-masing, satu saja tidak apa-apa. Untuk yang di ini ya, kalau yang di lampiran kan semuanya nanti disiapkan begitu. Jadi untuk perencanaan pembelajaran, kemudian pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional itu satu tadi dilakukan melalui evaluasi tadi. Tapi ini kalau berkaitan dengan evaluasi ini adalah evaluasi tentang kinerja guru. Boleh berupa refleksi diri di kurung mas yang atas, yang itu enggak apa-apa. Evaluasi ya, melalui refleksi diri. Sudahkah guru-guru dilakukan refleksi diri, Bu Umi? Nah, perlu, karena ini nanti sebagai bahan pendampingan dan untuk pengembangan profesi. Dari hasil supervisi kelas. Nah, tapi kan perlu ditindaklanjuti. Tulis supervisi kelas. Yang ketiga, mungkin dari hasil coaching. Sudahkah Bapak Ibu melakukan coaching? Bermin, jenengan di sini berapa tahun? Belum 1 tahun. Terus murid penjenengan seperti apa? Tidak apa-apa, sampaikan. Ini bukan golek masalah loh. Salah, golek masalah. Oh ini mencoba langkah coaching. Coba sampaikan. Murid jenengan seperti apa? Pertama kali datang ke sini. Mic-nya. Jujur, ini saya hanya ingin memberikan gambaran kilo coaching begini. Dengan anak juga nanti. Silakan Bu Bemin ya. Terima kasih Bu Beni. Pertama di sini saya sudah diberitahu dulu. Ini mohon nanti bisa ditunggu, jangan sampai ditinggal. Pesannya dari Bu Umi seperti itu. Setelah saya masuk, ternyata wow. Sudah ada dari masukan dari rekan-rekan, Bu, yang di kelas 2B ada yang sukanya mukul gitu. Terus ada yang suka teriak-teriak, ada yang sukanya lari-lari. Oh ya, pertama saya hanya pertama kali masuk itu yang mana kalau saya cuma seperti itu Bu. Setelah agak lama saya melihat anak-anak mengamati, oh ternyata ada yang mungkin agak super itu ada 3 orang Bu. Jadi kalau misalnya A ini digoda, marah, nangis, yang menggoda B, nanti yang C itu lari keluar Bu nangis. Karena yang A ini nangis digoda B, anak B ini, terus yang B ini, yang C ini nanti satu ini lari keluar. Teman-temannya satu kelas ikut lari semua mengejar yang anak C ini tadi. Terus saya mulai ngamati, saya terus ke anak-anak yang lain. Nah, nanti kalau yang A ini membuat masalah, kalian diam saja. Kalau mau teriak, mau menumpahkan air, udah diamkan saja. Terus gimana Bu? Diamkan. Mau bertindak seperti apa, kamu nggak usah memperhatikan. Akhirnya saya taruh duduk di paling belakang, saya sendirikan. Tadinya di depan saya. Ternyata itu tadi seperti minta perhatian. Pertama saya pegang erat dulu, yang lainnya malah ikut menyalakan. Ada yang ikut mukul, akhirnya anaknya marah, air minumnya ditumpahkan di kelas, disebar gitu. Ya lumayan sih. Apa yang Ibu lakukan? Ya itu tadi dari kerjasama dengan anak-anak dulu dan orang tua
orang tua saya, Bu ini ternyata gini ya, iya Bu itu udah dari kelas 1 orang tuanya yang seperti itu. Kalau anak itu tadi udah diangkat saja. Terus yang ini tadi yang suka mengganggu ini tadi sudah nggak bisa saya itu tadi diangkat. Yang suka lari tadi cuma saya beritahu, kamu kenapa toh kalau itu temennya nangis kok kamu yang lari? Teman-temannya itu nggak usah didengarkan, biar nangis. Nanti kan ada temennya yang akan mendiamkan, ada yang menuduh saya. Akhirnya kesini mereka masih berubah. Sudah nggak lari ya. Sudah nggak lari lagi. Tapi anak yang satu itu sudah yang satu itu masih belum bisa. Nah terus ibu sudah mencari solusi untuk itu. Saya sudah ke orang tuanya ya susah juga sih. Terus kepinginnya itu naik nggak? Naik. Berarti sudah tidak menjadi beban jenengan. Kalau ya begini maksudnya, ketika saya tanya dia masih menjadi muridnya, kalau coaching dilanjutkan seperti ini. Terus harapan ibu untuk anak ini seperti apa? Ini seperti ini. Terus ada nggak langkah selanjutnya yang ibu ambil? Ada apa? Gini. Oke, berarti itu laksanakan. Ini namanya coaching. Yang mengambil, tapi di tengahnya tak sah diselong. Jadi kadang kalau coaching itu ada anak terlambat. Yang sering kita lihat, ketika terlambat, oke, namanya kok terlambat? Lu ora di kondisi tapi terlambat. Apa tahu urung jawab saya kowe mesti kandhane meneh sehingga ada just di situ sehingga anak akan takut. Tapi ketika ada apa disuruh cerita mengapa terlambat karena ibu susah tidak dibangun oleh ibu dan kalau sekali ibu tidak membangunkan karena ini terus kamu kepengen seperti apa saya seperti ini nek wis ngono ki kamu mau seperti apa? Siapa yang bangun pagi di rumahmu ada siapa? Ada kakak. Mungkin tidak kamu minta bantuan sama kakakmu ya? Yuk segera lakukan. Ini loh Bu, namanya Bapak Ibu, namanya coaching jadi tidak menjasa. Demikian juga kepala sekolah ketika coach dengan temannya, dengan gurunya, itu juga ditanya Bu dengan kita sama-sama seminggu ini kok terlambat terus melayu, kudu-kudu nggak bagian gitu. Namanya sih tanya, macam yang beli tau bisa seminggu diundang malukat telah sekarang sekolah ini sopo ini kan nggak akan seperti itu gitu. Kalau kepala sekolah dulu mungkin loh saya mengalami kepala sekolah yang sangat kok maka tahu pulang cuma orang tahu belum metu pas istirahat naik dentol kan lo ini juru kelas terus kan ngomong jadi panggil saya tidak ini tapi dentolnya lo yang juru kelas sebaiknya ngomong orang metu padahal saya ngoreksi gitu. Dia tidak mau tahu. Jadi ini dari hasil refleksi, guru mungkin akan menanyakan, Bu, saya itu mengajar dari hasil refleksi yang ditulis ya Bapak Ibu. Jadi refleksi itu katakanlah jujur. Jangan refleksi ditulis apik-apik. Saya merasa puas dengan murid saya sekarang. Murid saya sekarang pandai-pandai. Dan saya, berarti kan ora perlu refleks, ora perlu guru kira perlu dia beri pendampingan karena sudah merasa hebat gitu. Tapi kemudian lihat dari hasil supervisi. Ketika di hasil supervisi, nah orang ini kalau ini kepiye. Dari sekian guru di hasil supervisi ternyata guru hanya masih cenderung ke ceramah. Berarti kepala sekolah ambil inisiatif perlu diadakan pendampingan dengan mendatangkan narasumber cara mengajar dengan menggunakan berbagai metode. Nek mau medianya, nek ora didasari metode sing gitu. Maka sebetulnya Bapak Ibu, refleksi Bapak Ibu itu dilakukan ketika habis mengajar kan mesti mengadakan formative test. Dan tes yang dibagikan setelah langsung dinilai, ada nilai yang kurang, ada nilai sedang di bawah KKM kalau dulu ya, ada nilai yang sudah, maka inilah yang disebut dengan refleksi diri Bapak Ibu. Kenapa sih anak ini kok yang
ini kalau pas iki kok ya bijinya kayak padahal nek IPA dia nilainya bagus-bagus, bahasa bagus. Nek matematika kok mulai sebagian ini mau sebagian cari, berarti ada sesuatu. Mungkin metode cara mengajar yang membuat anak itu berarti jamin, karena jamnya diberikan setelah istirahat kedua. Ya baik matematika buat kayak jam terakhir orang oke tambah gitu, maka perlu diubah jadwalnya. Jadi ada refleksi gitu. Maka baru diadakan pendampingan. Dari hasil evaluasi diadakan pendampingan berupa apa? OIHT. Si guru ini kita kurang wis tak kok literasi wis dibaca ini buku literasi tentang metode-metode. Terus diskusi dengan teman-temannya. Ini di pendampingan. Terus pengembangan profesinya, guru-guru diikutkan pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, baik secara misalnya dari kan. Dulu tapi dari nggak tulisannya kan ya, berarti sandi ya. Ini tetap ini, tapi kok tidak dulu. Yang orang namanya kok tuh, kayak dundang-dundang, wis pak jedul-jedul. Daring kan gitu itu caranya. Terus baru penutup gitu. Jadi intinya kurikulum sistematikanya pendahuluan, kemudian karakteristik, pengorganisasian, perencanaan pembelajaran, kemudian 5 evaluasi ya. Katanya kakak ono 7 kok. 5 perencanaan, pendahuluan, visi-visi belum tercampur. Pendahuluan, karakteristik, visi-visi, pengorganisasian, perencanaan, evaluasi, pendampingan, kemudian yang terakhir penutup. Ada yang mau ditanyakan? Ini contoh ini Bapak Ibu, ini saya modif dari SMP dan TK. Kalau kurang sesuai harus dicek satu-satu sesuai, membuatnya nanti sesuai dengan karakteristik. Dari kurikulum yang lama kalau memang masih bisa dipakai masukkan. Tapi yang jelas untuk pengorganisasian pembelajaran yang intrakurikuler dan kurikuler sudah harus disesuaikan yang sekarang dengan deep learning dan PBL-nya itu. PBL sekali lagi bisa include di pembelajaran, tapi di situ dituliskan nanti untuk kurikulernya nanti ada contoh. Mungkin ini lupa sih 8 karakter yang saya yang 8 karakter itu bisa nanti dimasukkan. Ini yang bentuk 8 karakter itu nih Bapak Ibu. Coba menjadikan bersani. Nanti kalau sudah tanya jawab silahkan. Bapak Ibu yang belum jelas, kita harapkan minggu ketiga ini untuk kurikulum bisa. Ini diperbesar sedikit. Nah, ini ada keimanan, mata pelajaran terinclude di apa, kemudian kurikulernya di mana, ekstrakurikulernya ada, biayanya dari mana ini. Jadi ada 8 SKL. Nah, ini sudah ada bentuk kegiatannya untuk mendukung 8 SKL itu. Ini ya. Tadi sudah dibagi ya Bu. Ya. Sudah besok? Mereka semua sudah besok? Oh, sudah. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa mengumpul untuk mungkin siang ini atau mau besok terserah. Tapi ini tanya jawab dulu saja. Silakan Bapak Ibu yang belum jelas.
mahasiswa di Papua bagus loh. Ya, ini soalnya karena PDKT jiwa raganya di sini tapi jiwanya entah di mana. Apakah jiwa raganya masih di sini? Coba yang jiwa raganya masih di sini teguh sekali. Berarti kayak loro lah. Yang jiwanya di sini, raganya di luar tepuk 2 kali. Dan kalau tambah 1 karena jiwanya di sini. Ya. Jadi Bapak Ibu, monggo silakan bertanya. Jadi Bu, monggo. Terima kasih atas waktunya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, ini Bu Mei. Saya kebetulan ini ada kelas 1 Bu, tahun yang ke-3 dengan sudah adanya perubahan kurikulum yang sangat hebat. Setelah saya selami dari apa yang dipaparkan itu tadi, saya menjadi lawyer dan menjadi pinter Bu. Terus apa yang saya lakukannya ketika mendapat materi ini, kemudian nanti hari setelah MPLS ya, hari Jumat begitu tanggal hari Senin itu yang saya pangkal duluan itu apa ya untuk modal anak kelas 1 dengan adanya kurikulum yang tadi apa namanya itu saya benar-benar bingung, tidak tahu apa namanya kurikulum itu. Dan pemahaman saya dulu waktu saya dari guru awal-awalan itu masih ada metode eja dan sebagainya, dan sebagainya. Apakah masih diperbolehkan untuk kelas 1 yang saat ini itu? Karena saya buta dengan adanya pendekatan yang saya bisa, yang saya pahami di dalam hati, anak saya penting bisa moco itu menulis itu bagi saya. Apakah itu salah seandainya nanti saya menanamkan seperti itu dan sedikit saya terapkan, misalnya nanti harus ada proyek tadi Ibu menyampaikan bahwa ada warna kebetulan materi kelas 1 di Semilpas seperti itu hanya ditampilkan sekali atau beberapa kali dalam 1 semester. Itu boleh apa tidak Ibu? Mohon penjelasan dan pokoknya yang sangat nanti saya bisa memahami sedikit gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 1, 2, 3 itu penting campus baca, tulis itu. Soalnya saya tuh diprotes kepala sekolah SMP ini binaan mungkin piye masa saya sing ditampung nang kuwi sampe tolong lu mak iso maca nulis ini. Nah, kowe. Terus yang satunya Munako no 17 Pak, Munako no 12. Terus saya bilang iki sing mbok keluh iki kabeh sak kota Semarang apa yang daerah binaan tok. Nah, jenengan kan ketua pengawas sak kota. Ya aku keluh karo jenengan. Oke. Yang pertama, anak-anak ini sisa-sisa pandemi. Orang tahun ora diajak, ora diulang gurune, tapi nanti enggak. Ora melu ujian yang ono ngerti lulus. Yang kedua, kan aturan sing Pak Menteri itu kan rame-rame ini kan ora entuk nunggake bocah. Ya kan guru-guru wedi, kepala sekolah ya wedi, kalau nunggake mau diprotes. Jadi ketika tidak menaikkan, kalau yang dulu itu kurikulum merdeka, saya kan mampu dari KPK, dari 3 KPK 13 sampai sekarang ini, bahwa anak
nggak benar. Tapi meh piye meneh. Nah akhirnya ini efeknya yang di SMP itu. Maka kemarin ketika saya berdiskusi dengan Pak Cika di SD, ini Mas Cika masih mau munggah ya, asal ada syarat-syarat yang memang menunjukkan satu, tidak memenuhi unsur tidak hanya kognitif tapi afektif dan psikomotornya. Satu, nek bocah kuwi bolosan, cuman ini bolosan tetap enggak tuh Bapak Ibu. Dilihat skala bolosnya, kenapa tidak masuknya, berapa persentase tidak masuknya, itu diperhatikan, gitu. Jadi kalau di kemarin itu kita di Gayam ada yang konsultasi, Bu ini anak-anak lulus nggak? Tapi tidak mengikuti ujian, tidak masuk berapa saat, 1,5 tahun rasa lulus. Kekir Bu kota. Saya dipanggil. Ini kok orang lulus kayak gitu. Lah kok tidak lulus kayak piye mau sampai nak omong kok. Dan jenengan iki sambule peran, sambule kita lulus kayak wis. Ini sudah tidak tahu alam limbahnya di mana. 1,5. Kita hanya bertahan pada dapodik. Karena dapodik itu kok nek kadung dintokke bocahe ternyata nanti muncul bocah ora bakal untuk sekolahan. Karena MISN hanya diberikan 1 kali. Maka kalau ada anak-anak yang ambles itu nunggu wae sampai mengkumbuh dengan ketika tidak meluluskan, maka kita harus punya data ataupun tidak menaikkan bukti dukung yang kuat nanti yang akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dinas gitu. Tidak apa-apa Bu, model SAS yang kemarin waktu saya jadi guru tahun 85 karena itu bisa itu tidak apa-apa. Sekarang yang terpenting Bapak Ibu, anak ketika menerima pelajaran itu tidak merasa tertekan, enjoy saja, tapi dia bisa mengikuti. Jadi bukan berarti kuno itu jelek, tidak. Menteri kita sekarang ini kan menteri angkatan saya tua. Walaupun sekarang tetap dintokke program-program sing biyen dikeluarkan lagi program-program yang dulu itu. Jadi monggo panjenengan lanjutkan saja, uranglah siji ora gampang. Itu. Jadi tetap panjenengan masih tetap semangat, itu hal yang luar biasa gitu. Karena guru kelas 1 itu minggu pertama sampai 1 bulan lagi kudu ning ngarepe ana wedan sing khusus. Aku rono rene kadang nganggo sepatu dhuwur rak sempat gitu. Jadi tidak usah takut Bu, saya tidak bisa mengajar pembelajaran sekarang. Apa guru-guru saiki ya ngono? Mungkin waktu model sains, model K13, model saiki ngajar ya tetap. Nggih mboten? Iya. K13 kasih montang-manting penilaiannya wis meh mapan, ganti merdeka tambah rak cetha, ngono kan? Merdeka tambah rak cetha. Saya itu ketika menjadi yang merdeka itu mati-matian saya memberikan itu. Kebetulan saya fasilitator guru penggerak. Ya, jadi saya bisa mengikuti itu. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, seperti apa? Nek sing iki kan ora siji untuk nyeneni bocah, untuk nunggake gitu kan. Terus kita harus bagaimana? Onone disiplin positif itu salah satu wujud sekolah ramah anak. Tidak ada hukuman. Maka peraturan kelas, kesepakatan kelas, tidak ada sanksi. Nek bocah terlambat berulang kali, maka kita tidak boleh getak atau tidak boleh nyeneni. Kamu terlambat ini enggak. Diskonya apa? Oh nek terlambat diberi nasihat. Kamu akan lebih baik jika kamu tidak terlambat.
Lah bocah saiki kok nek zaman kuno ya telat Pak. Nah, saya itu sekolah di Antonius itu makanya jam 6:30 masuknya. Lebih 2 menit gitu tetap tunggu ning jowo. Itu kalau sudah dibuka pun orang langsung masuk kelas, harus menghadap suster dulu. Nek menghadap suster kon nunggu kon nulis, nek saiki hukuman nggak boleh. Ketika anak tidak membuat PR, maka hukumannya tidak boleh menulis. Saya besok tidak membuat PR lah, saya berjanji tidak boleh. Nek bocah orang gawe PR, berarti hukumannya apa? Ya kon garap PR. Itu dispo yang sekarang disiplosif positif namanya. Nek anak terlambat terus, piye? Ya dikucing sama guru. Terus dia akan memberikan, kalau kamu melakukan lagi keterlambatan, terus apa? Hukuman, bukan hukuman. Kamu mau seperti apa? Rentok meni hukumannya rentok dispo itu. Sanksi itu mana? Tambah rentok. Saya kalau nanti terlambat lagi, maka saya akan kan ada segitiga restitusi loh. Ini diterapkan aneh. Di sini ada yang guru penggerak. Tunjuk jari. Tidak usah sakit hati ya. Ada penggerak saya kira. Tapi tidak apa-apa, sebetulnya ilmunya bagus kok Bapak Ibu. Bagus. Ya. Saya menjadi narasumber di Sulawesi, kemudian di Banyumas, kemudian di Cilacap. Yang tadinya guru tidak bisa bicara, ketika 6 bulan mengikuti, dia bisa cerdas, pintar, bisa mengangkat ide kreatif karena latihan gitu. Maka anak-anak sebetulnya menggunakan alur merdeka itu bagus Bapak Ibu. M yang satu mulai diri, berarti menggali pemahaman anak dulu. Koneksi anak itu pemahamannya seperti apa, dielaborasi dieksplorasi konsep, gathuk ke karo konsepe, karo buku dasare. Kemudian diskusikan di ruang kolaborasi demonstrasi kontekstual, disuruh anak memaparkan. Maaf. Ya. Setelah demonstrasi kontekstual, ada eksplorasi, ada elaborasi. Elaborasi ini ngatoke antara tadi mulai diri, eksplorasi konsep dan diskusi, digadoke, disimpulkan, disampaikan oleh guru. Garis besarnya itu namanya elaborasi. Nah, kemudian koneksi antar materi, bahwa materi ini itu terkait dengan ini loh. Materi ini mungkin kalau ditaruh ini yang karakter, materi ini kaitannya dengan karakter, jadi dihubung-hubungkan gitu. Yang terakhir aksi nyata itu seperti tugas, kemudian sumatif tes, kemudian membuat tugas-tugas yang praktek itu maksudnya. Itu Bapak Ibu sebenarnya bagus. Tapi Kikmeh mulai melaku pedot gitu. Tapi tidak apa-apa, setidaknya punya ilmu. Ya. Monggo silakan. Akan Ibu. Luar biasa. Pensiunnya selama apa Bu? Tanggung kali tahun setengah. Ya wis masih terus. Masih terus makin sabar. Terus selanjutnya monggo kalau mau bertanya, monggo. Terima kasih Bu ini untuk kesempatannya. Di sini saya akan menanyakan beberapa bagian saya Bu, karena saya kebetulan itu di tempat pengorganisasian pembelajaran. Yang mau saya tanyakan yang pertama Bu, untuk alokasi waktu tahun ini dengan tahun kemarin apakah masih sama? Masih. Yang kedua, apakah sistem
PJBL atau Project Based Learning itu sistemnya masih sama dengan P5 yang kemarin atau tidak. Dan yang